Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrita Rasyadina. Dan saya Akila Armas Firadia. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Pajang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajang, maksudnya deskripsi Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam yang berisi singkat namun berpengaruh di Jawa Tengah pada abad ke-16. Dikenal karena kepemimpinan Sultan Hajiwijaya, sistem agraris yang maju, dan peranannya yang melanjutkan tradisi Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang sebagai kerajaan Islam yang singkat masa berkuasanya, namun memiliki peran penting dalam sejarah Jawa, terutama dalam transisi dari Kesultanan Demak ke Kesultanan Mataram, penyebaran Islam ke pedalaman, dan kemajuan ekonomi agraris. Yang kedua, yaitu Raja Pendiri dan Berjaya Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hajiwijaya pada tahun 1568. Setelah berhasil mengalahkan Arya Panansang, pemberontak yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Demak, Sultan Hajiwijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, menjadikan Pajang sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang berpusat di pedalaman, bukan di pesisir seperti kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pada masa pemerintahan Sultan Hajiwijaya, Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah yang kini menjadi Madiun, Blora, Kediri, Pasuruan, Tuban, Gresik, Surabaya, Madura, dan Blambangan. Pajang menjadi pusat pertanian yang maju dengan sistem irigasi yang baik, menjadikannya lumbung beras utama di Jawa pada abad ke-16 dan ke-17. Suasana keraton dan kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, terutama dakwah Sunan Kalijaga. Di tempat kaki Merapi yang sekarang bernama Jatinom, terdapat sebuah perayaan yang disebut dengan Angkawiyu. Perayaan tahunan ini bersifat religius. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Kerajaan Pajang. Yang pertama, saya akan menjelaskan kehidupan sosial Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang bercorak Islami dan sangat dipengaruhi oleh dakwah para wali, terutama Sunan Kalijaga, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti cara makan, berpakaian, dan bergaul. Suasana keraton Pajang sangat kental dengan nuansa Islami, dan agama Islam mengalami perkembangan pesat selama masa pemerintahan Sultan Hajiwijaya. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang memiliki sistem agraris yang kuat dengan pertanian sebagai mata pencarian utama. Letak wilayah yang berada di dataran rendah dengan pertumbuhan sungai Pepe dan Dangkeng mendukung kemajuan pertanian, sehingga Pajang menjadi lumbung beras utama di Jawa pada masa itu. Yang ketiga, kehidupan politik. Di masa Kerajaan Pajang, kekuasaannya Sultan Hajiwijaya berhasil membangun Pajang sebagai kesultanan yang kuat secara politik, militer, ekonomi, sekaligus pusat penyebaran agama Islam di pedalaman Jawa hingga bagian tengah. Selanjutnya, yaitu pada tahun 1582 terjadi perang antara Pajang dan Mataram yang menjadi awal kemunduran Pajang. Setelah Sultan Hajiwijaya meninggal dunia, terjadi perebutan tahta antara putranya dan menantunya yang melemahkan kerajaan hingga akhirnya kekuasaan Pajang beralih ke Mataram. Di sini ada peninggalan fisik Kerajaan Pajang yang masih ada hingga kini adalah Makam Butuh, reruntuhan di Pajang, Pasar Laweyang, Bandar Kabenaran, Makam Jaka Tingkir, dan Kompleks Makam Penjabat Pajang, Masjid Laweyan. Sekian penjelasan sedikit dari kami tentang kerajaan Islam. Apabila banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.